Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Sehat semua ya, alhamdulillah. Untuk hari ini ibu akan memberikan pembelajaran melalui sistem daring lagi. Untuk sebelum mulai ke pembelajaran, kita semua baca doa dulu ya. Baca doa semua dimulai. Selesai. Sebelum masuk ke pembelajaran, ibu mau tanya dulu, hari ini siapa yang tidak ikut Zoom? Ada nggak? Rapli bu yang kagak masuk. Oh, Rapli yang nggak masuk ya, ya udah nggak apa-apa. Hari ini materi kita yaitu hubungan antar satuan waktu panjang dan berat. Oke, sebelum masuk ke materi, sebelum ibu menjelaskan, kita bagi dulu ya ke dalam dua kelompok. Kelas ini ada berapa murid ya? Ada 30 ya, berarti kita bagi dua kelompok, satu kelompoknya 15 itu nanti kelompoknya untuk mengerjakan tugas dari ibu, itu nanti aja ya. Oke, karena kita sedang membahas tentang satuan waktu panjang dan berat, kita bahas yang pertama dulu yaitu satuan waktu. Ibu mau tanya dulu sama semuanya, masih ingat gak? Karena kita kan udah lama nih nggak sekolah, masih ingat gak perjalanan kalian ke rumah menuju ke sekolah itu berapa menit? Kalau saya bu dari rumah ke sekolah 10 menit bu. Oke, selanjutnya kita akan bahas satuan waktu. Satuan waktu itu apa sih? Satuan waktu yaitu ada jam ya, jam, menit, dan detik. Nggak cuma itu aja, tapi ada juga hari, terus apa lagi? Minggu, bulan, dan juga tahun, seperti itu. Nah, nanti ibu akan kasih share screen di sini satuan waktu, tentang satuan waktu. Nanti jangan lupa dicatat, nanti bakal ibu periksa ya. Nanti dicatat satuan waktu itu ada apa aja, dan juga kayak misalnya gini, 1 jam itu berapa menit, 1 menit itu berapa detik, kayak gitu. Terus 1 hari itu berapa jam, terus 1 minggu itu berapa hari, 1 bulan itu berapa minggu, 1 tahun itu berapa bulan atau berapa minggu, berapa hari, kayak gitu. Nanti bakal ibu kasih dan kalian jangan lupa dicatat ya. Dan juga nanti bakal ada tugas untuk materi itu. Jadi kalian harus catat dulu sendiri, cari tahu sendiri, tapi nanti juga ibu kasih di sini, kamu catat dulu, hafalin dulu, nanti baru kita ke tugas kayak gitu ya. Untuk satuan waktu, coba ibu mau tanya, apa sih alat untuk mengukur satuan panjang? Coba siapa yang tahu? Untuk mengukur satuan panjang, misalnya kamu mau ngukur panjangnya buku gitu, atau kamu mau ngukur panjangnya handphone, ini berapa sih gitu, itu biasanya pakai apa ya bisanya? Coba kalian cari dulu. Ini saya Ya punya bu. betul, pakai penggaris bisa. Oke, karena semuanya udah pintar, udah tahu alat ukur itu salah satunya apa, yaitu penggaris. Sekarang karena semuanya udah pegang penggaris, ibu minta coba kalian ukur satu kotak lantai kalian itu ada satu sisinya berapa sentimeter. Coba ibu mau tahu. Saya udah tahu bos. Kotak ubin saya 30 cm. Oke, ada yang satu kotaknya 20 cm, ada yang satu kotaknya 15 meter, beda-beda ya. Itu tadi satu sisinya aja. Coba sekarang kalian, itu kan ada kotak ya, lantai itu satunya. Coba kalian ukur semua keliling sisinya. Terus kalian hitung kalian butuh berapa detik untuk mengukur keempat sisi dari satu kotak lantai kalian. Saya ngukur lantai 20 detik bu. Nah, untuk mengukur satuan panjang itu ibu punya namanya tangga satuan panjang, kayak seperti di sini ya. Nanti ibu share screen,
Nah, seperti itu tangganya dari km sampai mm. Dan jika turun satu kali tangga itu berarti dikali 10. Dan jika naik satu tangga itu berarti dibagi 10. Oke, Ibu akan kasih contoh untuk tangga satuan panjang ini gimana caranya. Misal itu Ibu tanyain 3 km, berarti di sini ya paling atas ya 3 km itu berapa meter. Berarti itu turun atau naik? Turun, betul. Turunnya berapa dari km ke m, ya kan? Yang ditanyain kan ke m kan. Ibu punya 3 kilometer yang Ibu tanyain itu untuk sampai ke m. Dari kilometer sampai ke meter itu turun berapa anak tangga? Kalau turun itu berarti dikali, betul. Dikali berapa? Coba. Satu anak tangganya itu 10. Kita hitung dulu ya. 1 ke hektometer berarti berapa angkanya? 10. 10 dikali 10 lagi ke dam berarti 100. Dari 100 dikali sekali lagi untuk ke meter berarti berapa? 100 dikali 10 jadi 1000. Nah, yang Ibu tanyain kan 3 km. Berarti untuk sampai ke meter gimana jadinya? 3, betul, dikali 1000. Jadinya berapa? 3 dikali 1000 itu jadinya 3000. Berarti 3 km sama dengan 3000 meter. Betul, seperti itu ya. Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu ada satuan panjang dan satuan waktu. Satuan panjang itu apa sih? Satuan panjang itu jadi satuan untuk mengukur. Ingat ya, itu kata kuncinya, mengukur. Bisa mengukur benda, bisa mengukur jarak atau mengukur yang lainnya itu pakai satuan panjang. Tadi kalian udah mengukur panjang dari satu sisi kotak lantai kalian, ya kan? Udah kayak seperti itu contohnya. Ada alatnya, ada penggaris, ada meteran, apalagi coba, ada berbagai macam ya, yang pokoknya untuk mengukur suatu benda atau jarak. Lalu tadi ada satuan waktu. Satuan waktu udah Ibu sebutin juga, kalian juga udah menyebutkan, dan jangan lupa dipelajari lagi satuan waktunya. Satuan waktunya itu tadi kalian juga udah dengan tidak sadar menyebutkan, yaitu berapa lama kalian berangkat dari rumah ke sekolah. Ya, itu salah satunya satuan waktu, termasuk salah satu satuan waktu. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu akan kasih tugas pada masing-masing kelompok, yaitu ada 10 soal. Kalian kerjakan berkelompok. Nanti soalnya Ibu share ya. Cukup sekian. Mungkin ada yang belum mengerti nggak materi hari ini, atau ada yang mau ditanyain sama Ibu? Yuk coba ditanyain dulu yang belum mengerti. Ada yang bertanya? Udah ngerti semua? Ya udah, baik. Jadi kita akhirin aja ya pelajaran kita hari ini. Semuanya tetap di rumah. Jangan pergi-pergi dulu karena virusnya belum pergi. Kita tunggu virusnya pergi dulu baru kita bisa pergi-pergi, dan juga mudah-mudahan kita bisa sekolah seperti normal kembali ya, amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.